Majunya teknologi di dunia tidak selamanya baik, terutama untuk sebagian pekerjaan. Karena Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mengungkapkan data dari Future of Job Report dari World Economic Forum bahwa diprediksi akan ada 85 juta pekerjaan akan digantikan oleh robot, mesin, maupun AI. Untuk mengulas lebih lanjut, sudah bersama saya Bapak Bob Azam selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo. Halo Pak, apa kabar? Baik, baik. Baik, sehat Pak? Sehat. Sehat, Alhamdulillah. Oke Pak, tadi saya sudah sempat menyebut 85 juta pekerjaan akan diprediksi terancam oleh robot, mesin maupun AI begitu Pak. Bagaimana pendapat Anda Pak? Ya, sebenarnya komentar lengkap dari Bu Sinta ya, itu ada 85 juta pekerjaan yang hilang dan pada saat yang bersamaan akan terbentuk 97 juta pekerjaan baru. Jadi bukan hanya yang hilang, tapi juga ada pekerjaan baru. Artinya, pasar tenaga kerja ini akan bersifat lebih dinamis lagi dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Ya. Nah, itu yang pesan yang ingin kita sampaikan, bagaimana kita bisa menyiapkan tenaga kerja kita ke depan, supaya bisa menghadapi tantangan baru, berupa pekerjaan-pekerjaan baru, kemudian juga keahlian-keahlian baru. Nah, ini yang menjadi challenge kita ke depan. Sebenarnya itu pesan yang ingin disampaikan. Oke, tapi Pak, pekerjaan apa saja sih yang potensinya paling besar digantikan oleh robot-robot itu Pak? Ya, jadi sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang pertama yang akan disubstitusi oleh robot adalah pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya. Pekerjaan-pekerjaan yang memang sulit dikerjakan oleh manusia. Ya, seperti kalau di kepolisian kan untuk pelacakan bom menggunakan robot gitu. Iya. Begitu juga di industri, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya berbahaya, misalnya dealing dengan pengecoran logam dan lain sebagainya, yang suhunya 300 derajat Celcius itu semua nanti akan menggunakan robot. Kemudian yang kedua, yang akan digantikan robot, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya terus-menerus berulang-ulang. Nah, ini kan nggak perlu manusia gitu. Ya, manusia kan dikasih kemampuan untuk berpikir. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya inovatif, kreasi itu manusia. Tapi yang sifatnya sama berulang-ulang, nah itu merupakan wilayah pekerjaan yang cepat atau lambat akan digantikan oleh robot. Oke. Kemudian yang ketiga, pekerjaan-pekerjaan yang bersifat presisi, ya, yang memang membutuhkan ketelitian tertentu, ya, misalnya di dalam kedokteran, ya, kemudian juga pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mikrobiologi, ya, dealing dengan komponen-komponen yang sifatnya sangat kecil itu menggunakan robot. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan big data, ya, yang menggunakan data yang kapasitasnya demikian besar, kita menggunakan machine learning untuk mengolah, ya, menjadi satu decision making. Nah, itu kira-kira menjadi wilayah yang cepat lambat itu akan digantikan oleh robot. Saya pernah ke Jepang ya. Saya lihat di sana justru bukan jadi robot, tapi mereka melakukan deotomatisasi. Iya. Ya, jadi kalau orang kan sekarang semua diotomatisasi, tapi di Jepang malah mereka melakukan deotomatisasi. Untuk apa? Untuk improvement, untuk bisa diperbaiki. Jadi kalau robot itu mungkin salah satu hal yang menjadi keterbatasan adalah improvement dan creativity. Nah, sebenarnya di sinilah fungsinya human resource ya. Kemudian juga fungsi robot nanti ya akan membantu bagi kita untuk meningkatkan produktivitas. Produktivitas akan naik, tetapi di waktu yang bersamaan banyak perusahaan yang membutuhkan modal. Ya, mungkin di kita nih akan berebut modal kerja ya untuk meningkatkan produktivitas berupa otomatisasi, tapi ke depan mungkin kita akan dipenuhi dengan barang-barang yang harganya lebih murah. Ya. Iya. Nah, itu fenomena yang akan kita hadapi ke depan. Mungkin kita nggak akan kesulitan pangan, tapi mungkin kita nggak punya kerjaan. Nah, itu yang akan kita hadapi ke depan. Memang banyak sekali menuai pro kontra Pak ya. Di sisi lain memang di pro itu bisa menambah
produktivitas, tapi di sisi negatifnya gitu memang bakal masyarakat yang terancam kehilangan pekerjaannya, Pak. Nah, kemarin Pak, sempat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini mengungkapkan bahwa banyak sekali katanya di daerah Karawang ya, untuk produsen mobil, pabrik-pabrik pembuat kendaraan begitu sudah banyak menggunakan robot, Pak. Nah, bagaimana itu hal tersebut bisa menekan efisiensi, Pak? Kita kan dulu zamannya Orde Baru ya, itu pernah ada satu investor yang mau datang di sini, investor elektronik sih, datang, tapi dia ingin menggunakan robot otomatisasi. Waktu itu pemerintah melarang. Ya, kita lebih mengutamakan yang human intensif ya, bukan capital intensif. Batal. Akhirnya invest di Malaysia. Jadi maksud saya ya kita nggak boleh mendinai ya bahwa ke depan ini ya memang sudah eranya otomatisasi dan kita harus dealing dengan robot ya. Dan udah hampir pastilah pabrik-pabrik baru yang dibangun dia pasti otomatisasinya akan jauh lebih tinggi daripada yang sudah ada. Sudah hampir pasti ya. Tapi robot juga membutuhkan human resource. Jadi tenaga kerja kita yang dulu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya manual, ke depan dia akan bergeser ke arah bagaimana melakukan maintenance terhadap robot. Ya, Ya, betul, Pak. saya juga nemuin di beberapa perusahaan yang waktu dia menggunakan robot, justru downtime-nya itu meningkat, bukannya turun itu. Kenapa? Karena nggak punya kemampuan maintenance robotnya. Ya robot kalau sekali ngambek bisa 2 minggu, 3 minggu nggak bisa bekerja gitu. Kalau karyawan kan bisa digantiin. Kalau robot kan susah. Nah jadi kemampuan juga harus geser dari kemampuan mengerjakan pekerjaan sifatnya manual menjadi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya seperti bagaimana memaintain robot. Tapi kan selama ini kita lebih mengalokasikan untuk menghadapi ketakutan PHK lah, ketakutan. Tapi yang kita harus lakukan bagaimana membangun tenaga kerja kita mempunyai kemampuan untuk beradaptasi. Nah, oleh karena itu butuh policy, butuh political will dari government, ya, dari pemerintah dalam bentuk program bagaimana bisa mempersiapkan tenaga kerja kita menghadapi future challenge. Ya. Future skill untuk future challenge. Tapi memang sebenarnya harus bagaimana sih Pak? Harus berapa perbandingannya antara robot dan juga jumlah manusia dalam hal ini pekerja begitu Pak ya, agar tidak terjadi penggantian begitu Pak. Jadi yang ada harus saling melengkapi. Itu untuk proporsionalnya seperti apa Pak? Ya nggak ada sih ukurannya harus 50-50 atau 100. Tapi semua bentuk pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya ya 100% harus sudah robot lah. Robot ya. Oke. Ya, tapi ada bidang-bidang pekerjaan yang ini bisa dipakai orang atau robot ya. Nah yang seperti ini ya tergantung return on investment-nya seperti apa. Ya biasanya kalau pengusaha kan kalkulasi gitu. Nah cuma salah satu problemnya kalau misalnya menggunakan tenaga manusia, ini kan kalau biaya kan manusia ikut inflasi tuh. Iya. Naik lah, upahnya naik lah. Tapi kalau robot kan enggak gitu loh, salah satunya. Ya, tapi ya ada plus minusnya ya, dalam hal ini ya untuk menggunakan robot atau menggunakan tenaga manusia. Tapi di daerah-daerah negara-negara maju yang jumlah tenaga kerja manusianya juga sedikit, otomatis dia menggunakan robot yang lebih banyak. Gitu. Di Indonesia yang tenaga kerjanya masih berlimpah, ya selama masih bisa menggunakan human resource ya dan itu lebih kompetitif ya why not kita menggunakan tenaga kerja manusia dahulu gitu. Tapi kalau sudah nggak kompetitif ya nggak bisa dicegah, mereka akan migrasi menggunakan. Oke, tadi Bapak sempat menyinggung pekerjaan baru ya sebelumnya. Memang pekerjaan baru apa Pak yang akan kebanyakan diisi oleh robot Pak? Misalnya contoh ya, kalau di pabrik mobil untuk quality control ya kita kan biasa menggunakan orang untuk ngecek ya, mana yang defect mana yang enggak. Nah pekerjaan ini bisa kita gantikan dengan robot gitu. Tapi robotnya harus dilatih dulu. Dia harus diperkenalkan mana pekerjaan-pekerjaan hasil pekerjaan yang sifatnya defect ya. Jadi ada 1000 macam atau 10.000 macam defect itu dipotret oleh kamera masuk itu ke big datanya dia. Ya, sehingga begitu nanti dia ketemu gambar yang sama dia akan
reject gitu. Nah itu kan ya bagaimana 10.000 data bisa masuk ke robot itu. Kalau masuk ke kepala orang kan ada keterbatasannya. Tapi kalau robot kan enggak ya. Nah jadi itu salah satu contoh ya bagaimana kita menggunakan robot untuk membantu sebenarnya human resource. Jadi Oke. antara robot dan manusia sih ke depan ya saling melengkapi satu sama lain. Oke Pak, kita kan nggak bisa nih Pak untuk menghindar atau menahan dari kemajuan teknologi begitu. Apa Pak yang harus dipersiapkan oleh pemerintah kira-kira untuk Ya. Menghadapi hal tersebut Ya Pak? itu yang saya sampaikan, bagaimana mempersiapkan ekosistem. Ekosistem itu bisa berupa regulasi, jadi ketentuan-ketentuan yang mendorong adanya migrasi pekerja dari satu pekerjaan ke pekerjaan berikutnya. Kemudian bagaimana kita menyediakan pendanaan. Ya ini kan membutuhkan dana yang tidak sedikit ya. Di Singapura itu pemerintahnya kalau tidak salah menyediakan sekitar 1.000 sin dolar sampai 2.500 sin dolar tergantung bentuk pelatihannya seperti apa ya. Untuk mempersiapkan para pekerja untuk shifting gitu. Jadi fund juga harus disiapkan oleh pemerintah. Kemudian juga infrastruktur, ya, kelembagaan juga harus dibangun. Harus ada ya, di negara lain itu mereka punya namanya transformasi ekonomi komite. Ya, jadi dari ekonomi yang sebelumnya menjadi ekonomi yang lebih digitalized gitu. Ya. Nah kita juga harus ada kelembagaan-kelembagaan seperti itu yang dipersiapkan untuk supaya ke depan kita bisa lebih kompetitif lagi ya, dan kita bisa memanfaatkan peluang ekonomi yang ada. Oke, Pak, Anda sendiri melihat dari keniscayaan robot pintar ini, Pak. Sebenarnya si robot pintar ini bisa nggak sih, Pak, menyumbang untuk ekonomi tanah air ini, Pak? Ya sangat bisa, ya. Itu kan bisa meningkatkan produktivitas yang luar biasa sebagai contoh yang terjadi di Korea Selatan. Ya. Saya rasa dengan menggunakan robot ini bisa lompatan ya dalam hal produktivitas. Seperti di China ya, mereka punya program Made in China 2015 sampai 2025. Jadi dalam 10 tahun itu China merencanakan untuk menghasilkan 1 juta robot ya, untuk memperkuat daya saing industrinya. Jadi setiap tahun itu ada 100.000 robot yang dia bangun. Nah untuk itu China mengakuisisi satu perusahaan robot dari Jerman ya, dalam rangka untuk support aktivitasnya. Ya. Nah itulah sebagai contoh ya. Dan China sekarang juga mereka mendirikan satu pabrik garment misalnya di US, tapi itu full robot. Ya. Mungkin ada 300 robot yang bekerja di sana. Dengan adanya robotisasi di pabrik yang baru itu, mereka bisa menghasilkan T-shirt ya dengan harga 15 sen dolar. Ya. Harga T-shirtnya ini jauh lebih murah, even T-shirt itu dihasilkan dari Bangladesh, negara yang labor cost-nya paling rendah. Itu yang terjadi sekarang. Nah itu sekarang bagaimana kita menghadapi fenomena seperti itu. Jadi di satu sisi memang kita harus aware, kita harus sensitif dengan perubahan yang ada, ya, future job, future skill. Tapi di lain sisi kita juga sikapnya jangan itu dimusuhi ya, tapi bagaimana kita bisa dealing ya, dengan hal seperti itu.